Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikar Wahidyastono, mahasiswa aktif Universitas Nasional. Untuk kali ini saya membuat video tentang jawaban UAS Audit Sistem Informasi. Untuk jawaban pertama saya adalah resiko terhadap perusahaan yang terjadi maupun perusahaan ataupun organisasi. Jadi soal yang pertama dia menjelaskan timbulnya kerugian ataupun resiko-resiko yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, jawaban saya adalah resiko ini pasti dimiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Untuk meminimalisir sebuah terjadinya resiko yang akan timbul, maka perusahaan harus mampu mengatur sehingga tidak dapat mengganggu proses kinerja perusahaan. Dan pengaturan itu dikenal dengan sebutan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko dapat digunakan untuk meminimalisir adanya dampak buruk yang timbul dari proses perusahaan dan diawali dengan tujuan, jenis-jenis hingga tahapan-tahapan pelaksanaannya. Yang pertama adalah meminimalisir risiko yang timbul, yang dimana mempunyai tim ataupun SDM yang memahami grafik perekonomian di keadaan apapun dan paham mampu mengambil keputusan yang dapat melihat resiko ke depannya nanti akan menjadi apa. Yang kedua adalah membuat perancangan kinerja. Dalam sebuah perusahaan sangatlah penting dengan adanya sebuah perancangan kerja untuk 1 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah mendorong produktivitas manajemen, yang dimana membuat strategi untuk agar dapat revenue dalam perusahaan ataupun profit dalam perusahaan. Yang kedua adalah jelaskan langkah-langkah mengaudit sistem operasi Windows. Jawaban saya adalah yang pertama adalah pengamanan aset. Pengamanan aset adalah hal yang terpenting dalam operasi mengaudit sistem operasi Windows, yang dimana aset informasi tersebut adalah suatu informasi perusahaan yang memiliki perangkat keras ataupun perangkat lunak atau disebutnya software. Nah, sumber daya manusia ini harus dijaga dengan sistem pengendalian intern yang baik agar tidak ada penyalahgunaan aset apapun atau disebut human error. Nah, terus efektivitas sistem. Efektivitas sistem adalah memiliki peranan penting dalam perusahaan mengambil keputusan telah sesuai dengan kebutuhan user dan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dapat memenuhi dengan baik. Yang ketiga adalah menjaga integritas data. Hal ini sangatlah penting dalam semua perusahaan, di mana agar menjaga keamanan sebuah aset perusahaan agar tidak dicuri maupun diubah-ubah sama orang yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian besar dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk soal yang ketiga adalah menjelaskan istilah root switch dan firewall, yang dimana root merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama ataupun berbeda. Root ini adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan ataupun internet. Untuk dapat menuju tujuannya, proses tersebut dinamakan routing. Yang kedua adalah firewall, adalah sebuah sistem ataupun perangkat yang mengizinkan lalu lintas yang dianggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya sebuah firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin terdeteksi yang berjalan pada pintu gerbang gateway. Nah, antar jaringan lokal dan jaringan lainnya, firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses tersebut maupun akses jaringan tersebut agar tidak dapat pengguna lain dapat masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, yang terakhir adalah switch. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang menerima sebuah pesan di perangkat yang terhubung dengannya. Nah, dengan kemudian mengirimkan pesan hanya untuk perangkat yang dimaksud
sebagai sentral ataupun konsenter pada sebuah network. Hal ini peranan switch adalah perangkat lebih cerdas daripada hub yang menerima pesan kemudian mengirim ke semua perangkat jaringan lainnya. Yang keempat adalah menjelaskan tentang langkah-langkah pengauditan database pada sebuah aplikasi. Terus jawaban ini sih menuju pada perusahaan. Nah, perusahaan ataupun sesuatu instansi pemrosesan transaksinya ataupun aktivitas bisnisnya menggunakan program komputer harus diaudit database-nya. Yang pertama adalah cara gimana tidak efisiensinya bagi auditor apabila semua transaksi harus dicetak terlebih dahulu akan membutuhkan dana yang cukup besar. Dan yang kedua adalah mencegah aplikasi pengecekan sebuah aplikasi secara manual. Auditor akan mengecek semua sistem aplikasi apakah aplikator ini membuat sebuah perancangan database sistem ini mengikuti prosedur-prosedur yang disetujui sebelumnya. Nah, auditor ini mengecek semua sistem yang telah dibuatnya. Nah, yang ketiga adalah melakukan audit secara around the computer, yang dimana melakukan audit kita pun harus mengecek apakah program aplikasi tersebut bebas dari sebuah kesalahan ataupun bug. Bisa jadi hasil cetak form dan report dari program aplikasi tersebut bukan merupakan dokumen ataupun sumber dokumen karena merupakan hasil proses program aplikasi. Dengan mengaudit database, kita melakukan pengujian substantif di mana samping menguji kelayakan ataupun sesuatu program aplikasi, pengujian substantif ini membutuhkan waktu yang lebih singkat, efisien, murah, dan menguji keseluruhan data. Tidak perlu hal-hal yang mungkin memberatkan ataupun susah untuk dipahami. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.